Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, melanjutkan tadi ya mengenai teori Charles Darwin. Ya, yang pertama kita harus menyikapinya dengan baik ya. Yakni sebagai seorang pembelajar dan sebagai seorang muslim. Jadi tidak boleh menelan mentah-mentah sebuah teori karena teori itu harus dibuktikan. Oke. Jangan sampai kita jadi doktrin gitu, jangan gitu ya. Jadi kita sebagai pembelajar justru harus kritis terhadap sebuah teori karena teori tersebut juga sangat kontroversial dan sampai saat ini banyak yang menentang mengenai teori tersebut ya. Oke, kita lanjutkan lagi ini. Sekarang kita akan membahas mengenai corak kehidupan dan hasil-hasil budaya manusia zaman praaksara di Indonesia. Oke. Yang harus digarisbawahi ya. Yang pertama adalah periodisasi zaman praaksara di Indonesia ini dibagi menjadi 4. Ya, yang pertama ada zaman Paleolitikum atau zaman masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat sederhana. Budayanya disebut budaya Paleolitik. Nah, yang kedua yakni Mesolitikum atau masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat lanjut. Ya, adanya budaya Mesolitik. Ya, yang ketiga ada masa bercocok tanam. Ya, ini budaya Neolitik atau disebut juga Neolitikum. Dan yang terakhir ada masa perundagian atau budaya logam. Oke. Untuk Paleolitikum disebut juga budaya batu tua, ya. Jadi diperkirakan ini sampai tahun 12.000 sebelum Masehi, manusia praaksara ketika itu masih berburu dan mengumpulkan makanannya tingkat sederhana. Di sampai tahun 12.000 sebelum Masehi. Maksudnya dari kapan? Nah, ini di sini nih. Ya, 12.000 tahun sebelum Masehi. Jadi, gimana sih cara mengetahui Masehi dan sebelum Masehi? Nah, kita ini sekarang sudah Masehi, ya. Sekarang kita itu di tahun 2020 Masehi, artinya dari titik 0 ini plus 2020. Berarti dari sebelum ada tahun, ya masih 0. Jadi tahun pertama sampai tahun 2020 sekarang itu disebutnya Masehi. Dan yang belum terpetakan, ya, ketika itu sebelum ada tahun Masehi disebutnya sebelum Masehi. Ya, jadi minusnya gitu ya. Jadi ini contohnya di sini sebelum Masehi, sedangkan di sini Masehi. Jadi kalau sampai tahun 12.000 sebelum Masehi, kalau diakumulasikan dengan tahun sekarang berarti sudah sekitar 14.000 tahun yang lalu gitu ya. Jadi masa berburu dan mengumpulkan makanan dalam tingkat sederhana ini sekitar 14.000 tahun yang lalu ya. Jadi sampai 14.000 tahun yang lalu ini budayanya masih budaya Paleolitik. Yang kedua ada Mesolitikum. Nah, ini sekitar 10.000 sampai 2.500 sebelum Masehi. Ya. Jadi dari sini ya, dari minus 10.000 sampai minus 2.500 ya, tahun gitu ya. Ini ada budaya batu tengah atau disebut budaya Mesolitik. Sedangkan masa Neolitikum itu sekitar 1.500 sebelum Masehi ya. Di sini nih sudah agak mendekat nih 1.000 tahun sebelum Masehi diperkirakannya. Sedangkan masa perundagian ini sedikit lagi, kurang lebih 300 sebelum Masehi. Jadi kesemuanya ini zaman ini adanya di sebelum Masehi ya, belum mengenal zaman Masehi ya. Jadi belum ada tahun Masehi ini seperti sekarang. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, sebelum kita masuk ke zaman praaksara Indonesia ini, kita harus mengetahui perbedaannya dulu. Kenapa ini sangat penting gitu ya, untuk memahami setiap zamannya nanti. Oke, jadi sebenarnya di sini saya periodisasikan menjadi 4 zaman dulu ya.
Ada Paleolitikum, Mesolitikum, Neolitikum, sama Perundagian. Nah, kesemuanya ini berdasarkan apa? Di periodisasi ini berdasarkan apa? Berdasarkan hasil pembuatan dan hasil kebudayaan dari manusia praaksara. Jadi dikelompokkan zaman ini berdasarkan bahan pembuatan dan hasil kebudayaan dari manusia praaksara. Jadi pada manusia zaman dulu. Contoh di sini Paleolitikum, ya. Paleolitikum ini ya zaman batu tua, ya. Jadi berdasarkan hasil kebudayaan zaman batu tua, gitu ya. Mesolitikum juga sama, Neolitikum juga sama, Perundagian juga sama, gitu ya. Lalu di sini kenapa nih ada Megalitikum nih? Megalitikum ini sebenarnya suatu zaman yang kemungkinan, ya, bukan kemungkinan ya, kira-kira ada di zaman Neolitikum. Tapi kenapa dibedain? Ya, karena kalau keempat ini berdasarkan bahan pembuatan dan hasil kebudayaan dari manusia praaksara saja, kalau Megalitikum khusus ya berdasarkan pembuatan dan hasil budaya dalam bidang kepercayaannya saja. Jadi kita akan bahas ya. Untuk lebih jelasnya kita harus satu persatu ini. Oke, kita lanjutkan dulu. Nah, perbedaan mendasar dari setiap zaman praaksara Indonesia ya, masih tetap yang tadi ya. Nah, kita itu sebenarnya gampang banget ya untuk ngebedainnya. Yang pertama di sini ada Paleolitikum. Jadi Paleolitikum ini adalah masa yang paling tua. Lalu dilanjutkan Mesolitikum, Neolitikum sampai Perundagian. Ini jadi semakin ke bawah sini, semakin menurun, ya, semakin berkembang. Ya gampang lah dari namanya juga kelihatan gitu ya. Jadi paleo ini artinya tua, ya. Litik artinya batu, kum artinya zaman, berarti zaman batu tua. Lalu Mesolitikum, meso itu tengah, litik itu batu, kum itu zaman, jadi zaman batu tengah. Jadi udah tua ke tengah, terus neo itu baru gitu ya. Jadi gampang dari yang paling tua ke tengah ke baru dan ke modern nih karena sudah ada logam perundagian. Jadi semakin ke bawah, nah panahnya semakin ke bawah berarti semakin berkembang. Ya, semakin dari yang tua semakin baru gitu ya. Gampang dari nama-namanya juga pasti kelihatan. Ya. Dari teknologinya kalau tadi kan dari teknologinya gimana nih? Dari mulai Paleolitikum sampai Perundagian semakin berkembang pula. Jelas gitu ya. Jadi dari teknologinya Paleolitikum ini masih kasar. Mesolitikum juga lumayan lah masih kasar, tapi sudah ada penghalusan. Neolitikum sudah halus. Perundagian, wah ini bukan halus lagi, bahkan terbuat dari logam. Jadi teknologinya itu sudah berbeda, ada perkembangan gitu ya. Jadi gampang untuk membedakannya. Oke, kita lanjut. Nah, silakan Anda lihat di LKS ya di halaman 6 kalau nggak salah ya. Nah, kita bahas dulu 3 jenis manusia yang ada di Indonesia. Maksudnya jenis manusia praaksara ya, atau manusia purba. Jadi ada 3 jenis di Indonesia itu yang ditemukan di Indonesia. Ada jenis Meganthropus, ada jenis Pithecanthropus, ada jenis Homo. Ya. Dari yang tertua ada Meganthropus, ya. Yang selanjutnya ada Pithecanthropus dan yang terakhir ada jenis Homo, yang paling modern. Apa perbedaannya? Gampang lah perbedaannya. Kalau Meganthropus ini dari namanya juga sudah kelihatan ada mega itu besar, ya Tropus itu manusia, jadi manusia besar ya, ukurannya besar dan dia ciri utamanya masih memakan jenis tumbuhan saja ya, dan itunya besar, badannya besar. Lalu ada Pithecanthropus. Pithecanthropus ini sudah lumayan ya, dia itu disebut Pithecanthropus karena Pithecan itu kera gitu ya, Tropus itu manusia, jadi manusia kera. Jadi kera yang sudah mirip dengan manusia secara perawakan gitu ya. Lalu yang terakhir ada jenis Homo. Ini jenis Homo itu sudah mirip dengan manusia modern seperti sekarang ya. Dari mulai kapasitas otaknya juga sudah sama. Ya, nah ini adalah
ketiga jenis yang berbeda. Anda bisa lihat karakteristiknya di LKS semuanya. Oke, kita lanjutkan lagi.